Pernah gak sih kamu merasa ada sesuatu yang gak selesai dalam hidup ini? Seolah ada kelanjutan dari semua hal yang kamu perjuangkan, tapi tak pernah kamu tahu kemana arahnya. Mungkin kamu pernah kehilangan seseorang yang kamu sayangi, dan dalam diam kamu bertanya, apakah dia masih ada di suatu tempat? Atau mungkin kamu pernah merasakan deja vu, sensasi aneh ketika suatu tempat terasa begitu familiar, padahal kamu yakin belum pernah ke sana. Ada kalanya hidup membuat kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah semua ini benar-benar berakhir saat napas terakhir berhenti? Pertanyaan yang sederhana, tapi mengguncangkan seluruh fondasi kesadaran manusia. Sebagian orang akan bilang, hidup setelah mati itu misteri, gak ada yang tahu. Tapi bukankah justru misteri itu yang membuat kita ingin memahami lebih dalam? Karena jauh di dalam diri, ada sesuatu yang tahu bahwa hidup ini tidak mungkin sesingkat itu. Bayangkan, setiap usaha, setiap kesedihan, setiap cinta, setiap penyesalan. Apakah semua itu hanya berhenti begitu saja? Atau mungkin semuanya adalah bagian dari perjalanan yang jauh lebih panjang dari yang bisa dipahami pikiran manusia. Kematian sering kita lihat sebagai akhir, padahal bisa jadi itu hanyalah pintu. Pintu menuju fase lain dari keberadaan di mana kesadaran kita berjalan tanpa tubuh, tanpa waktu, tanpa ruang. Dan di balik pintu itu ada rahasia yang tak pernah benar-benar diceritakan. Bukan karena tak ada yang tahu, tapi karena sebagian manusia belum siap mendengarnya. Hari ini, kita akan mencoba menyingkap sedikit tirai itu, bukan untuk menantang keyakinan, tapi untuk menenangkan hati, agar kita bisa memahami hidup dengan cara yang lebih utuh. Karena memahami kematian adalah cara paling dalam untuk benar-benar memahami kehidupan. Dulu, ada seorang pria bernama Arman. Usianya 42 tahun, hidupnya sederhana tapi penuh tekanan. Ia bekerja di sebuah perusahaan keuangan, menghabiskan sebagian besar harinya di depan layar, mengejar target, dan memendam stres yang tak pernah benar-benar reda. Hingga suatu malam, tubuhnya menyerah. Sebuah serangan jantung tiba-tiba membuatnya jatuh di ruang kerjanya sendiri. Dalam detik-detik terakhir kesadarannya, Arman sempat melihat sesuatu. Bukan cahaya putih seperti di film, tapi semacam ruang tanpa batas yang tenang dan hangat. Ia mendengar suara lembut, tapi bukan suara manusia. Hanya bisikan yang berkata, "Tenanglah, kamu belum selesai." Beberapa menit kemudian, tim medis berhasil memulihkan detak jantungnya. Arman hidup kembali, tapi ia tidak lagi sama. Ada sesuatu yang berubah dalam cara ia memandang dunia. Uang, jabatan, dan pencapaian yang dulu terasa penting, tiba-tiba kehilangan makna. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, aroma kopi di pagi hari, cahaya matahari yang menembus tirai, suara tawa anaknya, bahkan keheningan malam yang dulu ia anggap sepi. Ia tidak bisa menjelaskan sepenuhnya apa yang terjadi di antara hidup dan mati itu. Tapi yang pasti, ia merasa pernah pulang ke tempat yang sangat damai. Namun di sisi lain, ia juga dihantui oleh pertanyaan. Kalau kematian ternyata begitu damai, lalu kenapa manusia begitu takut menghadapinya? Pertanyaan itu membuat Arman mulai membaca banyak hal, dari teks spiritual kuno, pengalaman medis modern, hingga tulisan-tulisan para filsuf yang membahas tentang kesadaran. Ia menemukan satu benang merah yang menggetarkan, bahwa hidup dan mati bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan satu alur energi yang terus berputar. Dan ketika ia menyadari itu, ia mulai memahami bahwa kematian bukan akhir perjalanan, melainkan perubahan bentuk dari kesadaran itu sendiri. Bukan lenyap, tapi berpindah. Bukan berakhir, tapi berevolusi. Sejak saat itu, Arman hidup lebih perlahan. Ia tak lagi berlari mengejar arti, karena ia tahu
Setiap napas yang dihirup, setiap detik yang dijalani, adalah bagian dari perjalanan pulang itu sendiri. Hidup ini bukan tentang berapa lama kamu ada di dunia, tapi seberapa sadar kamu hidup di dalamnya. Banyak orang berpikir kematian adalah titik terakhir. Tapi kalau kita mau berpikir sedikit lebih dalam, logika sederhana justru menunjukkan hal sebaliknya. Coba pikirkan ini. Energi di alam semesta tidak pernah hilang, hanya berubah bentuk. Air menjadi uap, uap menjadi awan, awan kembali menjadi hujan. Tubuh manusia pun begitu. Daging, darah, dan tulang kita akan kembali menjadi unsur bumi. Lalu, bagaimana dengan kesadaran? Apakah ia lenyap begitu saja? Sains modern belum mampu menjelaskan sepenuhnya apa itu kesadaran. Otak hanyalah alat, bukan sumbernya. Para ahli neurologi bahkan mengakui bahwa kesadaran manusia tidak bisa diukur hanya dari aktivitas listrik di otak. Ada sesuatu yang lebih halus, lebih dalam, yang membuat manusia ada. Penelitian tentang pengalaman mati suri atau near-death experience menunjukkan hal menarik. Orang yang secara medis dinyatakan berhenti hidup selama beberapa menit tetap melihat, mendengar, bahkan merasakan sesuatu di luar tubuh mereka. Mereka menggambarkan perasaan damai, kehangatan, dan penerimaan total yang sulit dijelaskan dengan logika dunia. Ini bukan 1-2 kasus. Sudah ada ribuan laporan dari berbagai belahan dunia dengan kesamaan mencolok, meski mereka datang dari latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Ini bukan bukti mutlak, tapi cukup untuk menggugah kesadaran. Mungkin kehidupan setelah kematian bukanlah mitos, tapi kenyataan yang belum sepenuhnya kita pahami. Jika kita melihat dari perspektif spiritual, hampir semua ajaran besar di dunia memiliki kesamaan pandangan bahwa hidup manusia adalah perjalanan kesadaran, dari bentuk ke bentuk, dari pelajaran ke pelajaran. Bukan hanya di dunia fisik, tapi juga di alam yang tak terlihat. Kematian dalam pengertian yang lebih tinggi adalah transisi energi. Layaknya ulat yang berubah menjadi kupu-kupu, kesadaran pun melewati proses serupa, melepaskan tubuh fisik untuk melanjutkan bentuk eksistensi yang baru. Dan semakin sadar seseorang dalam hidupnya, semakin halus pula peralihan itu terjadi. Kebenarannya sederhana, tapi sering kita abaikan. Tak ada yang benar-benar hilang. Yang ada hanyalah perubahan dari bentuk yang kasar menuju bentuk yang lebih halus, dari dunia luar menuju dunia dalam. Dan mungkin itulah alasan kenapa manusia yang benar-benar memahami kematian justru hidup dengan lebih tenang. Karena yang takut mati sebenarnya belum sepenuhnya hidup. Kalau selama ini kita melihat kematian sebagai sesuatu yang menakutkan, mungkin saatnya kita mengubah sudut pandang itu. Bukan untuk menghapus rasa takut, tapi untuk memahami apa yang sebenarnya kita takuti. Sebagian besar ketakutan manusia terhadap kematian bukanlah tentang mati itu sendiri, melainkan tentang kehilangan. Kehilangan kendali, kehilangan orang yang disayangi, kehilangan kesempatan, kehilangan arti. Tapi jika kita menyadari bahwa kehidupan bukan hanya terjadi di dunia fisik ini, maka kehilangan itu hanyalah ilusi sementara. Kunci pertama untuk berdamai dengan kematian adalah kesadaran penuh terhadap hidup. Kita sering sibuk mempersiapkan segala hal untuk masa depan. Karir, tabungan, rumah, status. Namun jarang yang benar-benar mempersiapkan kesadaran untuk menghadapi kenyataan bahwa segalanya bersifat sementara. Dan anehnya, ketika kita mulai menerima kenyataan itu, hidup justru terasa lebih ringan. Kita mulai melihat bahwa waktu bukan musuh, melainkan teman yang mengingatkan kita untuk menghargai setiap detik yang masih ada. Arman, tokoh dalam cerita tadi, mulai menerapkan satu kebiasaan sederhana. Setiap pagi,
Sebelum membuka ponsel, ia menutup mata selama 1 menit dan berkata dalam hati, "Kalau hari ini adalah hari terakhirku, apa yang ingin aku rasakan?" Bukan apa yang ingin aku capai, tapi apa yang ingin aku rasakan. Pertanyaan itu mengubah cara ia menjalani hidup, dari mengejar menjadi menikmati, dari takut kehilangan menjadi berani hadir sepenuhnya di setiap momen. Dan inilah yang bisa kamu lakukan juga. Mulailah memperlambat langkahmu, amati napasmu, dengarkan tubuhmu, dan sadari bahwa setiap nafas adalah bukti bahwa kamu masih diberi kesempatan untuk memahami hidup ini lebih dalam. Bila kamu percaya bahwa kesadaran tak berhenti ketika tubuh berhenti, maka setiap tindakan yang kamu lakukan hari ini akan meninggalkan getaran yang terus hidup di energi orang lain, di cinta yang kamu sebarkan, di kebaikan yang kamu wariskan. Itulah solusi paling sederhana dan paling dalam. Hidup dengan kesadaran bahwa suatu saat kamu akan pergi. Bukan untuk takut, tapi untuk benar-benar hidup sepenuhnya. Dan ketika kesadaran itu tertanam, kematian bukan lagi akhir yang menakutkan, tapi perubahan yang kamu bisa sambut dengan damai. We can control when it stops, but we can choose how to live before it arrives. Bayangkan suatu hari nanti, ketika semua hiruk-pikuk dunia ini perlahan mereda, dan kamu berdiri di ambang keheningan, di antara hidup dan sesuatu yang belum kamu kenal. Tidak ada lagi jam, tidak ada target, tidak ada suara notifikasi, hanya kedamaian yang terasa begitu lembut, seperti pelukan dari semesta itu sendiri. Kamu melihat hidupmu seolah dari jauh, semua tawa, tangis, perjuangan dan kesalahan kecil yang dulu terasa besar, kini tampak begitu indah dan bermakna. Kamu menyadari bahwa tidak ada satupun yang benar-benar sia-sia. Setiap luka ternyata adalah pintu menuju kebijaksanaan. Setiap kehilangan adalah cara alam semesta mengajarkan tentang cinta yang tidak bergantung pada wujud. Di saat itu, kamu tak lagi bertanya kemana kamu akan pergi, karena kamu tahu kamu tidak akan kemana-mana. Kamu hanya kembali ke asal, kembali ke frekuensi tertinggi dari cinta yang menciptakan segalanya. Dan di sanalah kamu mengerti bahwa kehidupan setelah kematian bukanlah tempat, melainkan keadaan kesadaran. Seberapa dalam kamu mengenal dirimu sendiri selama hidup di dunia. Jika kamu hidup dalam keserakahan, kamu terjebak di lapisan yang sempit. Jika kamu hidup dalam cinta dan kesadaran, kamu naik ke dimensi yang lebih luas. Bukan surga atau neraka dalam pengertian sempit, tapi ruang kesadaran yang selaras dengan apa yang kamu tanam selama hidup. Itulah kenapa setiap tindakan sederhana, memberi, memaafkan, bersyukur dan memahami, adalah investasi energi yang akan menentukan alam yang kamu tuju setelah tubuh ini berhenti. Dan di titik itu, kamu tak lagi takut pada kematian, karena kamu menyadari tidak ada yang benar-benar mati. Hanya kesadaran yang pulang untuk kemudian lahir lagi dalam bentuk baru, lebih bijak, lebih damai, lebih utuh. Mati bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari pemahaman bahwa kamu tak pernah benar-benar terpisah dari kehidupan itu sendiri. Kalau kamu masih merasa takut pada kematian, itu wajar. Kita semua pernah merasakannya. Karena sejak kecil, kita diajarkan bahwa kematian adalah kehilangan, bukan kelanjutan. Tapi sekarang, kamu sudah tahu bahwa yang benar-benar mati hanyalah tubuh, bukan kesadaran. Kamu tidak harus menjadi orang suci untuk memahami ini. Cukup menjadi manusia yang mau hadir, yang belajar menikmati napas, menghargai detik, dan menyadari bahwa hidup ini tidak harus sempurna untuk menjadi berarti. Setiap kali kamu menatap langit malam dan melihat bintang-bintang, ingatlah, cahaya itu berasal dari bintang yang mungkin sudah padam ribuan tahun lalu, namun cahayanya tetap hidup
menembus waktu sampai ke matamu malam ini. Begitu juga dengan manusia. Tubuh mungkin berhenti, tapi cahaya kesadarannya tidak. Kamu dengan segala luka, pencarian, dan pertumbuhanmu sedang menulis kisah energi itu sendiri. Dan selama kamu terus hidup dengan niat yang sadar, setiap langkahmu akan meninggalkan jejak yang abadi di semesta. Jadi, jangan lagi hidup dalam ketakutan untuk kehilangan. Hiduplah dengan keberanian untuk memahami. Karena saat kamu berani memandang kematian dengan mata yang jernih, kamu justru menemukan kehidupan yang jauh lebih utuh, lebih hangat, dan lebih nyata. Kamu nggak sendirian dalam perjalanan ini. Kita semua sedang menuju tempat yang sama, bukan untuk berakhir, tapi untuk pulang. Dan mungkin satu-satunya rahasia yang benar-benar harus kita pahami adalah ini. Kematian bukan tentang pergi, tapi tentang kembali kepada sumber dari segalanya yang sejak awal sudah ada di dalam dirimu.